Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Ini ada kabar yang sangat buruk menurut saya sahabat ya. Betul-betul kabar ini bagi para pemburu ijazah palsu luar biasa menakutkan. Di saat Roy Suryo CS masih sibuk mengaduk-aduk kertas fotokopian dan teori cocok logi, sahabat Pak Jokowi, teman seangkatan Pak Jokowi dari UGM justru datang ke Solo ketemu langsung dengan Pak Jokowi sahabat. Dan sekali lagi beliau ini bukan baser, bukan relawan musiman, apalagi akun anonim. Beliau adalah teman kuliah satu angkatan, satu fakultas dan satu zaman dengan Pak Jokowi. Dan di titik ini, kalau kita mau jujur, maka narasi ijazah palsu itu sudah mulai mau bangkai sahabat. Untuk lebih jelasnya, coba kita cek seperti apa videonya. Gini Pak, sini Pak. Iya, teman-teman. Ini dalam rangka apa ini Pak? Alhamdulillah. Tadi dari sidang ya Pak, di sini Pak? Iya, tadi dari sidang. Terus ini kebetulan teman-teman satu angkatan di Fakultas Kehutanan UGM tahun 80 untuk support kita sebagai teman seorang saksi, ada dua orang saksi fakta teman-teman satu angkatan di Fakultas UGM dan diminta sini untuk silaturahmi. Jadi obrolannya apa Pak dengan Bapak Jokowi di dalam? Oh, ketawa-ketawa aja, jadi dengeran ketawa-ketawa aja, dan cerita yang lucu-lucu aja. Reuni ya Pak? Reuni tipis. Ada berapa orang tadi Pak? Ada 17. Satu angkatan semua ya? Satu angkatan semua. Pak, tadi di pengadilan kan sempat dicecar pertanyaan-pertanyaan dari pengacaranya penggugat dari hakim. Kalau Bapak sendiri menilai kasus ini seperti apa? Ya sebenarnya ini kan menurut saya mengada-ngada aja ya. Karena Pak Jokowi itu kan udah jelas ijazahnya asli ya kan. Tapi kan orang mempertanyakan itu ya. Kalau bicara murni ijazah, kan rektor sudah menyatakan bahwa ijazah itu asli ya kan. Bareskrim juga sudah memutuskan bahwa itu identik dengan ijazah teman-temannya yang asli, mestinya udah selesai ya kan. Tapi ini kan terus digiring-giring ya, opini macam-macam ya, termasuk misalnya materai 500, kalau nggak ada materai 500 ya materainya 100 ya. Tapi kan ya targetnya mungkin hanya penggiringan opini publik ya. Wah, memang ijazah Pak Jokowi itu palsu, padahal kan Pak Jokowi dibilang berkacamata ya. Padahal kan banyak teman-teman yang fotonya berkacamata ya. Bilang foto di ijazah dengan foto dengan Pak Jokowi sekarang berbeda. Ini pasti orang tidak pernah melihat Pak Jokowi 45 tahun yang lalu, pasti akan melihatnya berbeda ya kan. Tapi bagi kita teman-temannya yang melihat Pak Jokowi sejak tahun 80 terus jadi wali kota, kita reuni, jadi gubernur reuni, jadi presiden reuni, sampai sekarang juga sering reuni. Enggak, ya Pak Jokowi di foto sama dengan Pak Jokowi yang sekarang presiden RI ke-7, nggak ada bedanya ya. Ya, Pak juga ikut bersaksi ya di persidangan tadi, sempat bercerita soal ikut bertemu dengan Roy Suryo CS tadi. Ya, tadi saya ditanya oleh penggugat tentang ikut pertemuan tanggal 15 April 2005. Itu seperti apa Pak? Yang di dalam itu kan banyak versi. Tadi Bapak mengatakan bahwa apa yang disampaikan di dalam beda dengan yang di luar. Iya, begitulah kenyataannya. Pak, tadi dijamu apa Pak sama Pak Jokowi? Sama kue apa itu? Ya Pak. Oke. Ya, oke. Ada lagi Pak?
foto bareng Pak. Foto dulu Pak. Satu alumni Pak. Dikit-dikit Pak. Mundur lagi ya. Mundur lagi. Kasih apa ya? 1, 2. Siapa banget tuh? 1, 2. Siap. Terima kasih. 1, 2. Satu lagi. Nah. Oh ini. Bang, ketinggalan. Coba. Gratis semua ya. Mundur lagi. Mundur lagi. Gratis semua yuk. Mundur lagi. Berapa lagi, Pak? Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sampun. Coba kita menggunakan logika paling dasar yang bahkan logika itu sesungguhnya tidak membutuhkan gelar profesor. Kalau ijazah Jokowi palsu, itu berarti satu angkatan UGM kompak dibodohi. Satu fakultas ikut pura-pura puluhan tahun tak satu pun buka suara. Lalu kebenaran baru ditemukan oleh para YouTuber replik karung, analis fotokopi dan ahli cocoklogi PON seperti Rismonsia Nipar dan Dr. Tipa maupun Roy Panci. Saya mohon maaf sahabat ya, ini bukan investigasi menurut hemat saya ya, apa yang dilakukan oleh mereka, tapi ini adalah merupakan fantasi. Dalam ilmu hukum dan sosiologi ada yang namanya kesaksian sosial kolektif. Artinya kesaksian orang-orang yang hidup bersama dalam ruang dan waktu yang sama tanpa kepentingan politik maupun motif ekonomi. Dan itu tentu jauh lebih kuat daripada opini 1-2 orang yang karirnya hidup dari kegaduhan. Makanya Roy Suryo CS ini benar-benar sekarang ini meradang. Bukan karena bukti mereka kuat, bukan, tapi karena realitas datang mengetuk pintu. Perhatikan saja polanya sahabat. Tak ada bukti baru, tak ada temuan akademik, tak ada putusan hukum. Yang ada cuma emosi, nyinyir, framing ulang, dan ada satu kalimat yang menjadi kalimat pamungkas mereka, yaitu menurut saya. Padahal di dalam hukum, menurut saya itu nilainya sama dengan 0 sahabat. Oleh sebab itu, kedatangan sahabat seangkatan Pak Jokowi ke Solo, sekali lagi ini bukan seremoni, tapi ini adalah titik mati bagi narasi ijazah palsu. Jadi tanpa debat, tanpa teriak, tanpa drama. Dan justru karena sunyi itulah, maka narasi Roy Panci CS semakin gelap, semakin panik, dan semakin tak punya masa depan. Sekarang kita tahu, ini bukan soal mencari kebenaran, tapi ini soal menolak menerima kekalahan. Dan seperti biasa, orang yang sudah kalah akan selalu berisik. Dan itulah yang dipertontonkan oleh gerombolan Roy Panci CS beserta dengan pengacaranya. Perhatikan saja kalau bicara, tidak ada satu pun di depannya yang dianggap benar. Hanya dia yang memiliki kebenaran. Padahal semua yang dia lakukan itu hanya opini belaka yang sama sekali tidak memiliki fakta, tidak memiliki data yang kuat. Semua hanyalah kebohongan belaka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.